Dan untuk mengetahui bagaimana banjir yang melanda Bantul, kita akan bergabung bersama dengan Trisna Glory dari Kretek Bantul. Trisna, seperti apa suasana terkini di sana? Abraham, dapat kami laporkan dari Kretek Bantul, Yogyakarta, bahwa situasi cuaca di Bantul sendiri saat ini sedang mendung, namun belum hujan. Sebagian pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah dari lumpur dan air. Dan sebagian yang bekerja sebagai petani juga sudah mulai kembali ke sawah. Namun mereka tidak bisa bekerja di sawah karena lahan pertanian mereka tergenang air seperti yang ada di belakang saya. Lahan pertanian seluas 114 hektar hampir tidak dapat diolah kembali. Padahal baru ditanami padi dengan usia 1 bulan. Nah, petani bingung apa yang harus mereka lakukan, dan mereka berharap bahwa pemerintah juga akan memperhatikan nasib mereka pasca terjadinya banjir ini. Abram. Di mana saja warga diungsikan? Ya, warga sebagian besar diungsikan ke balai desa, kemudian juga ke kecamatan, kantor kecamatan, dan juga di gedung olahraga. Namun pada saat tidak hujan, maka warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun jika terjadi hujan deras dan dimungkinkan terjadi bencana kembali, maka warga diharapkan kembali ke pengungsian lagi. Demikian, Abram. Total berapa pengungsi yang terdampak dari bencana banjir yang terjadi di Bantul, Yogyakarta? Mohon diulangi, Abram. Ya, total berapa warga yang terdampak yang harus mengungsi akibat banjir yang terjadi? Sampai hari kemarin tercatat ada sekitar di satu kecamatan Imogiri tercatat ada 700-800 orang pengungsi, belum di kecamatan-kecamatan lain dan balai atau gedung serbaguna yang tidak terdaftar, dan saat ini mereka masih dalam pendataan secara pasti karena sebagian petugas cukup bingung karena ketika di pengungsian terdaftar kemudian mereka balik lagi ke tempat tinggal masing-masing sehingga menyulitkan pendataan. Namun petugas masih terus berusaha untuk mendapatkan data selengkapnya jumlah korban yang terdampak bencana ini dan mereka yang berada di pengungsian saat ini. Demikian, Abram. Apa saja yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini, Trisna? Ya, kebutuhan pengungsi saat ini yang paling mendesak adalah selimut, kemudian peralatan mandi, pampers untuk orang-orang tua, dan tikar, alas tidur. Demikian, Abram. Ya. Bagaimana aktivitas keseharian masyarakat di sana? Apakah lumpuh total atau sebetulnya warga masih bisa mengakali kondisi seperti ini untuk tetap mencari makanan sehari-hari? Ya, dengan kondisi seperti ini, para yang bekerja sebagai petani tidak bisa mengerjakan lahan karena tergenang air sebagian dan sebagian lagi mengalami kerusakan. Jika kembali ke rumah, aktivitas warga adalah membersihkan rumah dari lumpur. Karena cukup banyak lumpur yang masuk, apalagi terutama warga yang tinggal di daerah bantaran sungai yang notabene adalah tempat berkumpulnya sampah, sehingga sebagian sampah-sampah yang mengalir melalui sungai masuk ke dalam rumah warga. Baik. Bagaimana prediksi dari BNPB sampai kapan banjir ini akan terus terjadi? Akankah mungkin surut dalam waktu yang dekat? Dari BNPB sendiri belum memberikan peringatan yang jelas, namun para pengamat menduga bahwa ini akan berjalan selama beberapa hari ke depan, dan begitu warga diminta tetap waspada untuk sekaligus memantau perkembangan melalui banyak relawan, tim relawan dan juga tim SAR yang berjaga di sepanjang pantai mulai dari hilir di daerah wilayah Sleman, kota hingga Bantul ini sebagai